jadi jangan bilang miskomunikasi. Jangan bilang miskomunikasi, karena kalau ditengok tiap hari ada komunikasi nggak Ruben dengan dia? Ada tuh, chatting-chattingannya ada. Ruben minta anak, ada nggak? Ada. Di mana dibilang ini miskomunikasi atau kurang komunikasi? Ini adalah keinginan bebasnya si S itu kan patut diduga, mau serahkan, mau ngomong anaknya dididik nggak boleh gitu, ayahmu juga, atau tidak, hanya itu aja sih kalau si Ruben melihat. Karena kalau komunikasi ini bukti chattingan banyak ini. Apakah bukti chattingan ini bukan komunikasi? Terakhir kapan, Bang? Berapa? Terakhir komunikasi. Waduh, saya kok terakhir komunikasi kemarin juga mungkin mereka chattingan tuh. Karena kan mau ajak ketemu atau apa gitu kira-kira ini. Susternya, Pak. Hah? Sama susternya juga komunikasi. Nah itu ya ini juga ini kok ini Sarwenda nih, nanti September nih. Ya, jadi kan artinya kan komunikasi ada dong. Bagaimana kita bisa komunikasi kalau bahasanya pakai bahasa Indonesia? Aku mau jemput anak boleh nggak? Kan mudah dipahami. Jawabannya cuma boleh apa enggak? Kalau enggak ya kenapa? Tapi harusnya nggak boleh, jangan dibilang enggak, harusnya boleh. Atau ya jangan hari ini, besok. Tapi kalau kemudian nggak ada schedule yang jelas, ya apa dong namanya? Kan gitu artinya. Jadi jangan juga dibilang ini hanya masalah komunikasi, enggak lah. Ya kenapa kok masalah komunikasi tentang biaya kok nggak pernah miss? Ya. Jadi jangan sampai kita ini salah menilai orang tuh dari kulitnya. Kan saya coba bilang bolak-balik. Ya. Oke, ada yang lagi mau bertanya? Mungkin ini dari pihak kuasa hukum S ini kan ingin berencana untuk bertemu lagi dengan abang mungkin untuk membicarakan soal ini ya. Mungkin ada ingin mendamaikan lah, ibadah mencairkan suasana semuanya. Tanggapan abang seperti apa? Tanggapan saya cuma satu. Harusnya dia hubungi saya. Bang, kapan kita ketemu? Ini undangannya, bukan ngomong ke media. Kalau dia ngomong ke media, tapi nggak pernah telepon saya, tidak pernah tulis surat undangan ke saya, bagaimana saya mau bertemu dengan dia? Nanti dibilang kita lagi yang salah. Kita kan sudah sampaikan kita mau ketemu, mau damai, tapi ke media, bukan ke abang. Sampai hari ini abang nggak dapat telepon. Belum dapat surat juga untuk undangan pertemuan. Jadi makanya seperti yang tadi saya katakan itu, alangkah baiknya kalau memang niatnya ada, ya dia tulis, mari bang, kita ketemu yuk, seperti kemarin-kemarin untuk membahas masalah ini biar tidak melebar, kan begitu. Setelah kami bertemu ngobrol-ngobrol, lebih bagus cerita ini akan diakhiri dengan cara apa? Kami keluar bersama-sama, selesai ya. Daripada kemudian dia ngomongnya ke media, kami akan bertemu ini loh. Itu masih niat. Niat itu pun masih diutarakan ke teman-teman media. Bukan ke kami nggak pernah dihubungi, kami nggak tahu juga dia mau ketemu kapan sama kita. Apakah dapat dianggap itu sebagai suatu kepastian akan ada pertemuan? Ya nggak bisa. Jangan retorika lah kita. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Yang soal uang sampah tuh kan? Itu cuma hanya Tagihannya itu diberikan pada saat pernikahan. selama pernikahan Apa? aja, selama pernikahan bukan. Sekarang begini ya. Di September 2024 mereka sudah cerai apa belum? Ya sudah. Oke, kita nggak mau Septembernya lah, Oktobernya udah cerai apa belum? Udah ya. Kebersihan plastik. Sampah 5,2 juta. Apakah itu di masa perkawinan? Oh, rumusnya detail gitu dong, Bang. Kenapa? Rumus detailnya cuma kayak gitu, kayak jenisnya apa, harganya berapa gitu. Ya, memang begini yang dikirim sama S, memang begini yang dikirim. Kadang-kadang ada pertanyaan di sini. Ya kan ada pertanyaan sama dia, ini apa nih? Dijawab sama dia. Nah, dan kalau dia udah kirim ini, kata-katanya di bawah pasti semangat ya. Semangat ya. Ya disemangatin tuh, cari duit terus kan begitu. Ini kan ada kata-kata ini kan. Nah, semangat. Nah, ini ada lagi. Ya kan, nah, dia selalu kayak begitu nih. Tuh. Ini kan ada pertanyaan dari itu apa ya? Kan ada pertanyaan. Tapi jawabnya adalah semangat. Ya, kita semangat sih. Ya, maksudnya semangat dalam arti kata ya sampai November yang ini masih sampai bulan ini masih dibayarin, tidak ada masalah. Tapi kami ingin bilang klien kami bukan orang yang seperti di framing, wah ini enggak lah. Di situ juga udah selesai sebenarnya. Jadi jangan di-up juga. Ya. Mungkin yang bulan yang terakhir tagihan terakhir itu bisa ditunjukin lagi, Bang. Oke, ya. Mana yang November nih? Ya, kalau lihat sampai. Nih. Ya. Bayar sampah. Iya, bayar sampah. Terobosan sampah.
November udah nggak dicas lagi. Tapi Oktober masih ada loh. Nah, jadi sebelum kami bilang bahwa ada uang sampah, uang sampahnya masih itu November nggak ada lagi ya. Nah, tapi di bulan-bulan itunya ada tuh, ya. Ada berapa bulan tuh, ya. Tapi ini ya, kalau sekarang kan kita harus jujur juga bahwa di bulan November ini nggak ada uang sampah. Tapi pertanyaannya kok pernah ada sih uang sampah gitu loh. Artinya ketika bikin perincian ya masuk akal juga lah, kan itu artinya itu uang plastik, uang sampah gitulah kira-kira intinya. Kalau kemudian misalnya karena banyak pertanyaan itu uang sampah dihilangkan, sekarang juga dihilangkan ya nggak apa-apa sih. Tapi kan bukan berarti kita meniadakan bahwa pernah kita ditagih uang sampah 5,2 juta per bulan. Bang, kembali ke komunikasi tadi Sarwenda dengan Ruben kan katanya masih berjalan lancar. Katanya ada momen di mana Sarwenda ngechat Ruben terus tidak dibalas gitu, gimana Bang? Kapan momentumnya itu? Kita kan tahu sejak Ruben itu mualaf, dia udah 2 kali umroh. Ya kalau ngechatnya pas dia lagi ibadah di Mekah gimana mau ngebalas chat? Jadi jangan suka cari-cari kesalahan. Ini kan namanya cari-cari kesalahan. Janganlah cari-cari kesalahan. Jangan hal-hal yang seperti itu diungkapkan. Saya ini nggak ada masalah nih dengan istri saya misalnya. Dia telepon bisa loh saya nggak angkat karena saya lagi respon dengan teman-teman semua. Terus kemudian apakah masalah? Enggak lah. Jadi jangan itu yang dibesar-besarkan. Saya pernah chat nggak dibalas loh. Ya, chat nggak pernah dibalas gitu. Wajar saja. Ya kan, chat nggak dibalas ya. Kadang-kadang kita juga nggak chat teman kita, pasangan kita, betul nggak? Karena kita lagi bekerja. Jadi jangan didramatisasi untuk mencari pembenaran. Oke? Bang, sekali lagi Bang, maaf Bang, buat penegasan aja Bang, yang mengenai surat DC itu Bang, katanya kan itu surat penarikan nih Bang. Gimana Bang mungkin sebelum? Logikanya kalau misalnya keterlambatannya 1 minggu, ada penarikan. Hah? Ada penarikan. Terus kalau narik, seperti yang saya katakan itu, biasanya mobil yang dileasingkan itu, dia pasti akan dikasih alat ini kan itu monitoring kan gitu di mana keberadaan mobil. Makanya kadang-kadang orang yang leasing itu nggak bayar dimanapun di tengah jalan bisa di-stop sama DC-nya, betul nggak? Karena bisa dimonitor. Loh, harusnya DC-nya itu kan kalau memang betul-betul DC dia bisa monitor nggak di mana keberadaan mobil? Bisa dong. Kenapa datang ke rumahnya nggak ada kaitannya dengan orang yang leasing? Jadi jangan terlalu didramatisasi. Gitu loh. Ini kan namanya kan ingin mempermalukan klien kami, ada surat penarikan. Bagaimana penarikan? Orang pembayarannya itu masih telatnya 1 hari. Nah, tapi itu kan masalahnya Ruben, bukan masalahnya dia. Masalahnya dia kenapa salah alamat? Komplain dong ke DC-nya. Ya. Kenapa mesti disepil? Udah ada penarikan, udah ini kenapa sih? Intinya kau salah datang ke rumahku, udah selesai urusannya. Kenapa mesti melebar-melebar? Ini udah ada penarikan, udah ini penting kali rumahnya sudah penarikan itu. Janganlah yang seperti itu. Apalagi sudah ada pertemuan dengan kita dan kita sudah bicara dengan kuasa hukumnya, ini sudah clear ya, udah diselesaikan. Ya udah, jangan preskon. Ada surat penarikan. Kenapa nggak disampaikan pada waktu bertemu dengan saya ada surat penarikan? Kan itu dia persoalannya kan seperti itu. Jadi janganlah kita coba framing apa. Jangan retorika. Kita apa adanya aja. Ya. Bang, terakhir Bang, Ya. dari sendiri kan minta supaya bisa duduk bareng sama Ruben gitu. Kira-kira Pak Ruben mau nggak sih untuk Sampaikan dulu niatnya itu, ya kan. Saya bagaimana menjawab orang belum ada tawaran itu gitu loh. Berandai-andai kita kan namanya ngomong kosong, omong-omong aja nih kata Pak Prabowo kan janganlah. Sampaikan dulu. Saya mau ketemu duduk bareng. Nah, barulah kita bisa bereaksi kan begitu. Ini kan sama kalau belum terjadi kita nggak bisa pikirkan kan gitu. Sama kan Bang Nola gimana kalau dapat hadiah mobil Denza dari orang gitu misalnya. Yo gimana ngebayangnya gimana orang belum ada. Kalau udah ada barangnya aku bisa cerita kan gitu ya. Bang, sebenarnya yang mau Ruben penyelesaiannya ini kayak gimana sih Bang? Maksudnya untuk masalah DC, masalah anak, masalah schedule komunikasi sama Sarwenda. Pengennya seperti apa sih Bang? Kalau yang Ruben mau itu sebenarnya kan nggak ada persoalan. Apa yang menjadi tanggung jawab Ruben kan ditanggung jawabin.
Ya, asuransi yang tadi itu preminya atas nama S dibayar nggak sama Ruben? Bayarlah, udahlah intinya. Jadi intinya masalah bayar membayar itu nggak ada kita ingkar. Ya kalau misalnya ada keterlambatan, ada masalah up down ekonomi orang kan berapa pasti kan nggak selalu sama setiap hari, betul ya. Tapi yang penting Ruben mau bertanggung jawab kan sudah cukup. Yang maunya Ruben itu apa yang menjadi haknya Ruben. Anak-anak itu kumpullah 2-3 hari minimal sama dia itu ya mau diberikan. Ruben juga mau ngantar anaknya sekolah ya diberikan. Nggak boleh ada alasan ini itu gitu loh. Berikan aja haknya dia. Anaknya nggak mau ya kasih paham lah, itulah fungsi orang tua, memahamkan anaknya. Jangan begitu dong, kan begitu artinya. Dia ayahmu juga kan begitu, dia bukan ayah. Dia tuh ayahmu kan gitu dong harusnya. Ya, kepada orang yang meminta untuk bertemu dengan anak ini juga dikasih tahu. Iya, kamu mau ketemu, tapi dia juga mau, papanya juga mau ketemu. Kamu nanti setelah papanya ya, kan bisa. Jadi intinya seperti itu. Kalau mau berpergian misalnya, ya komunikasi lah sama Ruben. Ben, kamu hari ini bisa jaga anak enggak? Kan gitu. Kalau Rubennya bilang nggak bisa ya baru. Kalau gitu gua titipin sama ini ya, sama mama ya. Oke. Kalau Ruben bilang bisa ya titipin ke Ruben. Berarti jatah 2-3 harinya dipotong di situ. Gitu loh. Ini jangan artinya tuh dia merasa bahwa itu adalah hak dia sepenuh gitu loh. Ya. Cukup jelas ya? Siap.